Bab 79. Niat balas dendam Bos Bar. Kembali ke rumah, meskipun Hannah Blair tidak mengalami kecelakaan, dia hampir tertipu oleh mucikari yang menarik perhatian keluarga. Bahkan saudara ipar Aurora Bliss, Panduwinata, datang untuk mengungkapkan keprihatinannya terhadap sepupu Hannah Blair. Setelah semua orang membicarakannya, Hannah Blair akhirnya menemukan satu hal. Kontrak bergaji tinggi yang ditawarkan oleh Bar itu benar-benar seperti yang dikatakan Kenzie, dan ada jebakan tersembunyi di dalamnya. Ada beberapa kasus seperti itu di Wakanda. Beberapa waktu lalu, 2 mahasiswi terpikat oleh kontrak bergaji tinggi dan menjadi penari telanjang di bar. Terlebih lagi, beberapa gadis sekolah dipaksa oleh Bar untuk memberikan layanan semacam itu kepada pelanggan. Mengetahui bahwa dia hampir ditipu, Hannah Blair merasa lebih bersyukur ketika dia menghadapi Kenzie, sepupu iparnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa Kenzie benar-benar berbuat baik, jika bukan karena dia akan melompat ke dalam lubang api. Oke, masalah ini sudah selesai, jangan takut lagi. Mulan Rantai merasa kasihan pada keponakannya Hannah Blair dan membujuk. Di masa depan, kamu tidak akan pernah pergi mencari pekerjaan sendiri. Aku akan memanggil kakak iparmu Panduwinata, dia akan mencarikanmu pekerjaan yang layak. Hannah Blair menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu Bibi, Kenzie telah mengatakan bahwa dia akan membantuku menemukan solusi untuk masalah pekerjaanku. Dia. Mulan Rantai dan Panduwinata memandang Kenzie dengan tatapan menghina. Jangan dengarkan bualannya, dia hanya omong kosong dan tidak bisa membantumu sama sekali. Panduwinata mendengus, ya. Kenzie bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia bisa membantumu? Dia harus bergantung pada istrinya untuk makanan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membantu orang lain? Panduwinata berkata dengan berani, tapi iparmu ini berbeda. Aku punya banyak teman, jaringan kontak yang luas, dan mengatur pekerjaan yang layak hanyalah masalah sepele. Hannah Blair tidak suka Panduwinata meremehkan Kenzie di sana. Tetapi apa yang dikatakan Panduwinata pada dasarnya adalah kebenaran. Kenzie tidak memiliki status sosial, benar-benar tidak dapat membantu. Hannah Blair harus memandang Kenzie dengan sedih, merasa sedih untuknya. Kenzie tidak keberatan dan tidak menganggapnya serius. Di malam hari, bar Catwoman. Setelah Ichong Jimmy dan yang lainnya dipermalukan oleh Kenzie, mereka semua hampir mati lemas. Seorang adik lelaki menamparkan gelas anggur dan berteriak, Brother, kita tidak bisa membiarkan masalah ini pergi begitu saja. Kami ingin membalas dendam pada bajingan Kenzie itu. Iya, balas dendam? Bajingan itu berani mengalahkan kita, berani menyuruh bar kita untuk tutup, kita harus memberinya pelajaran. Beberapa adik laki-laki berdiri dan berteriak serempak di bawah aura alkohol. Namun, bajingan itu sangat kuat sehingga bahkan The Giant Armor Gunung Emas tidak dapat mengatasinya. Bagaimana kita bisa membalas dendam padanya? Tidak semua orang impulsif, dan seseorang berkata dengan cemas. Setelah dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa Kenzie terlalu kuat, dan jika mereka membalas dendam padanya, hasilnya akan lebih buruk. Ichong Jimmy mendorong puntung rokok di atas meja, dan berkata dengan wajah cemberut. Aku tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia hanya satu orang. Kita memang tidak bisa mengalahkannya, tetapi seseorang dapat menanganinya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, saya tahu bahwa ada orang yang pasti bisa menghancurkannya. Leo Walnut yang mengkhususkan diri dalam menagih hutang pada orang-orang. Dia memiliki 8 master di bawah komandonya dan masing-masing dari mereka adalah murid kelas 1. Jika saudara Leopard bersedia untuk maju, anak itu pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan lagi. Beberapa adik laki-laki mendengar mata yang cerah dan buru-buru berkata. Rencana yang tidak buruk. Macan tutul Wakanda, Leo Walnut yang bermartabat, saudara-saudaranya memang bisa bertarung. Selama kita menyiapkan hadiah yang cukup, dia tidak akan tersinggung dan pasti akan membantu. Itu pasti beres. Ichong Jimmy menamparkan meja dan berkata dengan otoritas dan martabat. Pergi, ambil patung budak emas saya dan berikan kepada Leo Walnut. Jika melihat wajah budak emas ini, saudara Leopard pasti akan membantu. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan mematahkan kaki Kenzie dan menyuruhnya berlutut, dan dia tidak akan pernah bangun.
Aku meraihnya dan menginjaknya sampai mati. Tanpa basa-basi lagi, Ichong Jimmy memimpin beberapa adik laki-laki dan memindahkan patung Buddha emas ke tempat Leo Walnut. Leo Walnut sedang minum teh dengan beberapa bawahannya, dan ketika dia mengetahui bahwa Ichong Jimmy telah membawa orang untuk menemuinya, dia melambaikan tangannya dan memanggil mereka masuk. Saudara Macan Tutul, saya telah diganggu, tolong Saudara Macan Tutul berdiri untuk saudara saya. Ichong Jimmy berpura-pura menyedihkan begitu dia masuk, dengan ekspresi sedih, seperti ayah yang anaknya meninggal. Dua adik laki-laki di belakangnya bergabung untuk menggerakkan Buddha emas dan meletakkannya di depan Leo Walnut dengan senyum yang menyenangkan. Tuan Leopard, menurut aturan dunia bawah tanah, ini untuk menghormatimu. Leo Walnut datang sedikit tertarik dan bertanya. Ichong Jimmy, mari kita bicarakan dulu, ada keluhan apa? Ichong Jimmy dengan cepat menjelaskan masalah singkat dan kemudian berkata dengan marah. Bajingan itu cukup sombong. Dia tidak hanya memukuli kami, tetapi dia juga memerintahkan bar saya untuk ditutup. Saudara Leopard, Anda adalah master di seluruh penjuru dunia. Apakah menurutmu ini terlalu berlebihan? Leo Walnut mendengarnya. Menganggukkan kepalanya. Iya, ini terlalu berlebihan. Memotong kekayaan orang seperti membunuh orang tua. Setelah mendengar ini, Ichong Jimmy sangat gembira. Saudara Leopard, lalu Anda setuju membantu kami? Leo Walnut bahkan tidak memikirkannya. Mudah untuk mengatakannya. Ini masalah sepele, saya akan membantu Anda. Ichong Jimmy bahkan lebih bahagia, mengucapkan terima kasih berulang kali, dan kemudian secara misterius, dia membungkuk dan berkata, Kakak Leopard, kurasa begitu. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu saudara-saudaramu untuk menangkapnya dan memberikannya kepada kami. Biar kami lakukan sendiri dan patahkan kakinya. Ichong Jimmy dengan ekspresi muram, dia berkata. Aku akan menanggalkan celananya, meminta saudara-saudara untuk mempermalukannya, membuatnya berlutut di tanah, dan menangis seperti jalang. Beberapa adik laki-laki lainnya bergegas dan berkata dengan sinis. Pada saat itu, kita masing-masing akan menginjaknya dan membuatnya menjadi cacat. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sombong di depan kita. Leo Walnut melirik mereka. Apakah kamu ingin bermain dengannya? Ichong Jimmy yang kejam berkata, benar, aku ingin mempermainkannya hidup-hidup. Aku ingin dia mengingatnya seumur hidupnya. Aku, Ichong Jimmy, tidak bisa diremehkan. Oke. Laporkan namanya, dan aku akan mengirim seseorang untuk menangkapnya. Leo Walnut tidak peduli dan mengatakan sesuatu dengan santai. Nama bajingan itu sepertinya dipanggil Kenzi. Ichong Jimmy dengan cepat mengambil ponsel yang diserahkan oleh adiknya, membungkuk dan mengklik foto di ponsel. Saudara Leopard, tolong lihat, saudaraku mengambil gambar bajingan ini. Setelah Leo Walnut melihat foto itu dengan jelas, dia diam-diam terkejut. Kenzi. Betapa menakutkannya Kenzi, Leo Walnut tahu dengan jelas bahwa meski dia meminjam 8 keberanian, Leo Walnut dia tidak akan mampu menghadapi Kenzi. Selain itu, Kenzi adalah penyelamat yang menyelamatkan ibunya. Wajah Leo Walnut berubah, dan nadanya menjadi dingin. Apakah dia mengatakan bahwa dia ingin kamu menutup bar? Ichong Jimmy tertegun sejenak dan menjawab. Iya, orang ini cukup arogan. Dia tidak hanya memukuli kita, tetapi dia juga memaksa kita untuk menutup bar. Leo Walnut mengangguk. Oke, kamu dengar dengan jelas, pergilah. Kembali dan tutup bar, dan kemudian jangan lagi pernah membukanya. Wajah Ichong Jimmy dan yang lainnya sangat berubah, dan mereka berkata. Minggapa? Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memotong kekayaan orang, seperti membunuh orang tua mereka. Mengapa apakah mereka berubah pikiran dalam beberapa saat? Dan aku, Leo Walnut, tidak hanya tidak akan membantumu, tetapi juga akan membantunya membersihkanmu dengan keras. Hari ini aku akan mengajarimu menjadi seorang pria. Alasannya adalah kamu tidak mampu menyinggung seseorang seperti Kenzi. Melihatnya tiba-tiba memalingkan wajahnya, Ichong Jimmy dan yang lainnya semua terkejut. Apa sebenarnya ini? Mungkinkah macan tutul Wakanda yang bermartabat tidak mampu menyinggung perasaannya? Leo Walnut melambaikan tangannya dengan dingin.
Ayo, pukul dia, dan simpan kandang anjing selama beberapa hari. 8 pengawal master besar di bawah tangan Leo Walnut berkumpul, dan tanpa berkata apa-apa, membanting dengan kepalan tangan dan kaki. Hanya dalam waktu singkat, Ichong, Jimmy dan beberapa lainnya dipukuli dan merangkak di lantai. Mereka semua menangis dan memanggil ibu mereka. Keluhan dan kesedihan mereka sangat menyedihkan. Bab 80. Polisi wanita datang untuk mencari kesalahan. Ichong, Jimmy dan yang lainnya dipukuli habis-habisan dan kemudian dikurung di kandang anjing. Kabar itu segera diketahui oleh Kenzie. Setelah membaca pesan teks yang dikirim oleh Leo Walnut, dia tersenyum dan menutup telepon. Leo Walnut, dia merasa orang ini sangat baik, dia telah membantu dirinya beberapa kali, dan dia harus diundang untuk minum di lain hari. Setelah meninggalkan perusahaan, Aurora Bliss harus terus bekerja lembur, sementara Kenzie berjalan pulang sendirian. Melewati sebuah gang, Kenzie samar-samar merasa ada yang tidak beres, seolah-olah seseorang mengikutinya di kejauhan di belakangnya. Meskipun pria itu mengikuti dengan hati-hati, Kenzie masih bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang pria muda dengan kulit putih dan hidung bengkok, serta matanya gelap. Kenzie tidak tahu dari mana asal orang yang mengikutinya, dan dia berpikir itu mungkin ada hubungannya dengan saudara tiri yang belum pernah dia temui, jadi dia dengan sengaja berbelok ke sudut dan membawa orang itu ke taman. Di pintu masuk taman, polisi wanita Yuna sedang duduk di dalam mobil dan menelepon seseorang. Pada saat ini, Yuna baru saja pulang kerja, dia ingin mengundang sahabatnya keluar untuk makan malam, tetapi dia kebetulan melihat Kenzie di depan gerbang taman. Begitu dia melihat Kasim mati itu, kemarahan Yuna meledak. Hei, situasinya telah berubah, ayo buat janji lain hari. Yuna menutup telepon, mengambil langkah panjang dan keluar dari mobil. Kasim mati, berhenti untukku. Yuna berteriak dan dengan cepat mengikuti. Begitu Kenzie mendengar suara Yuna datang dari belakangnya, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia sial atau polisi wanita berkaki panjang itu yang sial. Sekarang dia sedang diikuti oleh seorang pembunuh, tetapi Yuna terlibat, dia takut ini akan menimbulkan masalah. Kenzie pura-pura tidak mendengar, mengabaikannya dan berjalan lebih cepat. Bajingan. Kamu ingin lari ketika kamu melihat nona besar? Mimpi. Yuna memutuskan bahwa pria ini memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya, dan dia berjalan untuk mengejarnya. Dia harus menangkap pria ini dan membuat masalah untuknya. Kenzie datang ke hutan terpencil di taman, dan melihat bahwa Yuna masih mengejarnya, dia akhirnya menghela nafas dan berhenti. Dia tidak ingin Yuna terlibat, tetapi dalam situasi ini, sepertinya dia tidak bisa mencegahnya. Bajingan, kamu berlari sangat cepat. Yuna Seira menyusul terengah-engah, meraih kera Kenzie, masih terengah-engah, dadanya bergetar dan dia bertanya. Kasim mati, masih mau lari lagi? Mengapa kamu tidak berani melarikan diri? Kenzie dalam suasana hati yang stabil, dan mengambil tangannya dengan tenang. Petugas Yuna, saya tidak melakukan kesalahan apapun, Anda tidak berhak mengikuti saya. Saya sarankan Anda pergi dengan cepat. Yuna terkejut, penampilan orang ini hari ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat sangat tenang dan serius, sama sekali tidak seperti gaya pengecut pria yang tidak berguna sebelumnya. Dia berani berbicara pada dirinya sendiri dengan nada seperti itu. Apakah orang ini minum obat yang salah? Kasim mati, apakah kamu memiliki sesuatu di hatimu? Yuna dengan belak-belakan memelototinya dan berkata, jelaskan, mengapa kamu melarikan diri ketika kamu melihatku? Kenzie tidak berbicara, dan menghela nafas dalam hati. Dia tahu betul bahwa Yuna sudah di sini, dan pasti tidak akan pergi dengan mudah. Begitu dia bertarung dengan pembunuh yang menguntitnya, dia khawatir dia juga harus memperhatikan untuk melindungi keselamatannya. Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu menjadi bodoh? Yuna berkata dengan nada menghina, lari ketika kamu melihatku, itu bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu melarikan diri ketika kamu melihatku? Kenzie masih tidak berbicara, diam-diam menghitung pembunuh yang menguntitnya, kapan dia akan mulai menyerang.
Yuna awalnya datang ke sini untuk mencari kesalahannya. Melihat bahwa Kenzi tidak pernah menjawab, dia tidak sopan sekarang. Dia meraih kerah dadanya dan berkata dengan keras, "Kasih mati, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Petugas polisi ini bertanya sekarang. "Jika Anda tidak menjawab secara langsung, saya akan memberi Anda pelajaran." Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, "Petugas Yuna, saya tahu Anda ingin mencari kesempatan untuk memberi saya pelajaran. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda benar-benar ingin melakukannya, kamu sama sekali bukan milikku." "Apa?" Yuna benar-benar terkejut. Orang ini, seorang Kasim yang tidak berguna seperti Kasim mati, berani berbicara dan mengatakan bahwa dia bukan lawannya. Dia mungkin tidak tahu bahwa polisi wanita saya yang bermartabat Yuna adalah seorang penguasa di kepolisian dan juara bela diri dari skuadron dinas rahasia wanita angkatan polisi bersenjata. Untuk pemborosan seperti dia, Yuna bisa berkata tanpa ragu, "Aku bisa memukul 10 pria? Tidak, saya bisa mencapai 100 pria sepertimu." "Oke, kamu Kasim mati, jika kamu berani berbicara dengan gila, aku harus memberimu pelajaran hari ini." Dia tiba-tiba melepas jaketnya, memperlihatkan rompi kebugaran hitam di dalamnya, dadanya yang tinggi montok dan seputih salju bergetar. "Kemarilah dan lakukan beberapa jurus denganku." Yuna mengangkat tinjunya dan berkata dengan nada menghina, "Ayo bertarung satu sama lain dan lihat apakah aku bukan lawanmu." Dia mendengus lagi dan mencibir, "Setelah pemukulan, kamu tidak boleh menangis. Kakak besar ini akan lembut dan membawamu ke dokter." Kenzi mengabaikannya sama sekali, dan memandang John Duan di sebelahnya. "Keluar, aku tidak mau melawannya, aku hanya ingin melawanmu." Yuna menyesap dan berkata dengan mengejek, "Apakah kamu berpura-pura melihat hantu? Apakah kamu takut dan sengaja membodohiku? Kasim mati, jangan berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Hari ini, apapun yang terjadi aku akan memukulmu sampai mati." Ketika kata-kata itu jatuh, Yuna melihat pipinya dan hendak meninjunya, menjatuhkan Kasim yang penuh kebencian ini dengan satu pukulan. Tetapi pada saat ini, ada ledakan tawa dari hutan, sebuah sosok itu melompat keluar, sangat cepat dan mendarat di depannya seperti hantu. Yuna bisa melihat dengan jelas bahwa yang tiba-tiba muncul adalah hidung bengkok yang berpenampilan feminim. Setelah dia melompat keluar, dia tersenyum menyeringai, dan dia masih terampil bermain dengan pisau di tangannya yang ramping dan putih. "Siapa kamu?" Yuna sangat terkejut dan bertanya tanpa sadar. "Petugas polisi yang cantik, saya kira Anda seharusnya sudah mendengar nama saya." Hidung bengkok tersenyum aneh, "Saya tidak dapat mengubah nama saya tidak dapat mengubah nama keluarga saya, nama saya Don Juan, dan nama julukan saya adalah Bunga 13 Pisau." Yuna ngeri setelah mendengar ini. Bunga 13 Pisau? Ini adalah pembunuh buronan internasional yang terkenal. Keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi, terutama keterampilan pisau terbangnya, yang dikatakan lebih cepat daripada peluru. Dia pernah menembak dan membunuh banyak petugas. Ditembak, dikatakan lebih cepat daripada peluru. Dia pernah menembak dan membunuh banyak petugas polisi khusus yang ingin menangkapnya. Yang lebih menakutkan adalah dia hampir tidak pernah meninggalkan belas kasihan, terutama kepada Polwan. Dikatakan bahwa dia pernah ditembak oleh seorang polisi wanita, jadi dia sangat membenci petugas polisi wanita. Jika ada petugas polisi wanita yang jatuh ke tangannya, dia pasti akan mempermalukan mereka dengan segala cara, dan kemudian membunuh mereka secara brutal. Yuna ingin menarik pistol di bawah kegugupannya, tetapi Don Juan bergerak lebih cepat, dan cahaya dingin menghantam pistol itu, merobohkan pistolnya. "Petugas polisi yang cantik, jika kamu berani bergerak lagi, pisau berikutnya akan memotong seluruh lenganmu." Don Juan tersenyum, seolah-olah dia tidak bergerak di sana dari awal hingga akhir, dan masih ada pisau kecil di tangannya, di ujung jarinya berputar-putar dengan terampil. Yuna benar-benar tidak berani bergerak lagi, matanya penuh ketakutan, seolah melihat setan dari neraka. Don Juan menganggapnya sebagai angin, mengabaikannya, dan memandang Kenzi dengan ringan.